Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Rahman dengan NIM 146250093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu sistem pemesanan tiket bioskop menggunakan bahasa pemrograman Java dengan GUI Swing. Program ini dibuat untuk memenuhi materi pemrograman berorientasi objek yang meliputi basic OOP, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, serta basic GUI menggunakan Java Swing. Sebelum masuk ke dalam kode, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari program ini. Program ini dibuat untuk membantu proses pemesanan tiket bioskop secara sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan nama pembeli, memilih judul film, memilih studio, memilih jenis tiket, menentukan jumlah tiket, kemudian sistem akan menghitung total pembayaran dan menampilkan detail pemesanan. Proyek ini memiliki 5 file. Yang pertama yaitu movie. Kelas ini merupakan superkelas yang menyimpan seluruh data utama yang dimiliki tiket bioskop. Kemudian ada film reguler. Kelas ini merupakan subclass yang digunakan apabila pengguna memilih tiket reguler. Lalu selanjutnya tiket film VIP. Kelas ini juga merupakan subclass tetapi digunakan apabila pengguna memilih tiket VIP. Kemudian ini ada dapat dipesan. File ini merupakan interface yang nantinya akan diimplementasikan oleh kedua subclass. Dan yang terakhir adalah EAS. Kelas ini merupakan GUI utama yang berfungsi sebagai tampilan aplikasi sekaligus tempat pengguna melakukan input data. Dan sekarang saya akan menjelaskan tampilan program. Tampilan program dibagi menjadi 4 panel. Panel pertama adalah header. Panel ini hanya berfungsi menampilkan judul aplikasi yang yaitu sistem pemesanan tiket bioskop. Panel kedua yaitu panel input. Di panel ini pengguna memasukkan seluruh data pemesanan. Dan yang ketiga ada panel output. Panel ini digunakan untuk menampilkan hasil pemesanan, sedangkan yang panel terakhir merupakan panel tombol yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi program. Pada panel input terdapat beberapa komponen swing. Komponen pertama yaitu JTextField. Komponen ini digunakan untuk memasukkan nama pembeli. Selanjutnya terdapat combo box. Combo box pertama digunakan untuk memilih judul film, sedangkan combo box kedua digunakan untuk memilih studio. Berikutnya terdapat dua radio button. Radio button pertama digunakan untuk memilih jika pengguna memilih reguler, dan radio button kedua digunakan untuk memilih tiket VIP. Kedua radio button tersebut dimasukkan ke dalam button group sehingga pengguna hanya dapat memilih salah satu jenis tiket. Kemudian terdapat spinner. Komponen ini digunakan untuk menentukan jumlah tiket. Saya memilih spinner karena pengguna tidak perlu mengetik angka secara manual. Selanjutnya terdapat JTextField yang bersifat non-editable. Textfield ini digunakan untuk menampilkan harga tiket secara otomatis sesuai pilihan pengguna. Lalu di kanan ada panel output. Pada panel ini
terdapat JText area. Komponen ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil pemesanan. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pembeli, judul film, studio, jenis tiket, jumlah tiket, harga tiket, total pembayaran, dan status pemesanan. Lalu yang terakhir ada panel tombol. Pada bagian ini, tombol pertama adalah hitung total. Tombol ini digunakan untuk menghitung total pembayaran berdasarkan harga tiket dikalikan dengan jumlah tiket. Tombol kedua yaitu tombol pesan. Tombol ini digunakan untuk membuat objek sesuai jenis tiket yang dipilih. Kemudian menampilkan detail pemesanan pada text area. Lalu ketiga adalah tombol reset. Tombol ini mengembalikan seluruh input ke kondisi awal. Sedangkan yang terakhir adalah tombol keluar. Tombol ini digunakan untuk menutup aplikasi. Secara sederhana, alur program ini dimulai ketika pengguna memasukkan nama pembeli. Nama pembeli kemudian memasukkan judul film yang akan dipilih, lalu studio yang dipilih, jenis tiket yang pengguna ingin pilih, lalu jumlah tiket yang akan dimasukkan, lalu harga tiket. Oke. Harga tiket akan menyesuaikan pengguna akan memilih reguler atau VIP. Lalu kemudian pengguna bisa menghitung total, nanti harganya akan keluar. Lalu pesan nanti setelah pengguna mengeklik tombol pesan, nanti detail pemesanannya akan keluar. Lalu setelah pengguna ingin mereset detail pemesanan, bisa di reset aja. Lalu terakhir tombol keluar kalau pengguna sudah keluar aplikasi. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan kelas movie. Kelas ini merupakan superkelas atau kelas induk yang menjadi dasar dari dua kelas lainnya, yaitu film reguler dan film VIP. Seluruh data yang dimiliki tiket bioskop saya letakkan di dalam kelas ini agar tidak terjadi penulisan kode yang berulang. Pada baris pertama terdapat deklarasi package. Package digunakan untuk mengelompokkan seluruh kelas yang saling berhubungan ke dalam satu folder. Karena semua kelas berada di package yang sama, maka kelas movie, film reguler, film VIP dapat dipesan dan EAS dapat saling digunakan tanpa perlu memindahkan file ke package lain. Lalu kita ke baris ini merupakan deklarasi kelas. Nama kelas yang saya gunakan adalah movie. Kelas ini berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh data dasar mengenai pemesanan tiket bioskop. Nantinya kelas ini akan menjadi superkelas yang diwarisi oleh kelas film reguler dan film VIP. Berikutnya terdapat 5 atribut. Atribut pertama yaitu nama pembeli, yang kedua judul film, yang ketiga studio, yang keempat harga tiket, dan yang terakhir jumlah tiket. Saya menggunakan privat karena menerapkan konsep encapsulation. Dengan menggunakan privat, data tidak dapat diakses secara langsung dari kelas lain. Hal ini membuat data menjadi lebih aman karena perubahan data hanya dapat dilakukan melalui metode yang telah disediakan, yaitu getter dan setter. Itu kita masuk ke constructor. Constructor merupakan metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah objek dibuat
menjadi keyword new. Pada konstruktor ini terdapat 5 parameter, yaitu nama pembeli, judul film, nama studio, harga satu tiket, dan jumlah tiket. Lalu di dalam konstruktor terdapat keyword this. Keyword ini digunakan untuk membedakan antara variabel milik kelas dengan parameter yang diterima konstruktor. Sebagai contoh, this sama dengan nama, artinya variabel nama milik kelas akan diisi menggunakan nilai parameter nama yang dikirim saat objek dibuat. Hal yang sama dilakukan pada variabel judul film, studio, harga, dan jumlah tiket. Lalu selanjutnya kita masuk ke getter. Metode getter digunakan untuk mengambil nilai dari suatu atribut. Sebagai contoh, metode getNama gunakan untuk mengambil nilai variabel nama. Ketika tombol pesan ditekan, GUI tidak mengambil data langsung dari variabel nama, tetapi menggunakan metode getter ini. Cara ini merupakan salah satu penerapan encapsulation. Lalu selanjutnya ada setter. Metode setter digunakan untuk mengubah nilai suatu atribut. Misalnya, apabila suatu saat nama pembeli ingin diubah, maka perubahan dilakukan melalui setter, bukan mengubah variabel secara langsung. Konsep getter dan setter yang sama juga diterapkan pada atribut judul film, studio, harga, dan jumlah tiket. Lalu terakhir, yaitu metode hitung total. Metode ini digunakan untuk menghitung total pembayaran. Perhitungannya sangat sederhana, yaitu harga tiket dikalikan jumlah tiket. Saya membuat perhitungan ini dalam sebuah metode agar kode menjadi lebih rapi dan mudah digunakan. Dengan demikian, ketika GUI membutuhkan total pembayaran, cukup memanggil metode hitung total tanpa perlu menuliskan kembali rumus perkaliannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan 3 file berikutnya, yaitu dapat dipesan, film reguler, dan film VIP. Untuk yang pertama, dapat dipesan masih sama, ada package. File ini berada pada package yang sama dengan kelas lainnya, sehingga dapat saling digunakan. Pada baris ini, saya membuat sebuah interface dengan nama dapat dipesan. Interface digunakan sebagai sebuah aturan atau kontrak. Artinya, setiap kelas yang menggunakan interface ini wajib memiliki metode yang terdapat di dalam interface. Di dalam interface hanya terdapat satu metode, yaitu pesan tiket. Metode ini tidak memiliki isi program. Interface hanya mendeklarasikan metode yang nantinya harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakan interface tersebut. Dengan demikian, baik film reguler maupun film VIP wajib membuat metode pesan tiket. Lalu kita masuk ke film reguler. Pada baris pertama masih ada package. Lalu kemudian ada extend. Ini menunjukkan bahwa kelas film reguler merupakan turunan dari kelas movie. Artinya, seluruh atribut dan metode yang ada pada kelas movie dapat digunakan kembali tanpa harus ditulis ulang. Konsep ini disebut inheritance atau pewarisan. Kemudian terdapat keyword implements. Keyword ini menunjukkan bahwa kelas film reguler menggunakan interface dapat dipesan. Karena menggunakan interface tersebut, maka kelas ini wajib memiliki metode pesan tiket. Lalu selanjutnya terdapat konstruktor milik film reguler. Konstruktor ini akan dijalankan ketika objek film reguler dibuat. Lalu di dalamnya ada
super. Fungsi super adalah memanggil konstruktor milik superclass yaitu class movie. Semua data yang diterima oleh film reguler langsung dikirim ke konstruktor movie. Dengan cara ini saya tidak perlu mengisi variabel satu persatu karena sudah ditangani oleh superclass. Pengguna super membuat kode menjadi lebih singkat dan lebih rapi. Lalu ada override. Anotasi ini menunjukkan bahwa metode di bawahnya merupakan implementasi ulang dari metode yang terdapat pada interface. Lalu metode pesan tiket. Metode ini merupakan implementasi dari metode yang ada pada interface dapat dipesan. Metode ini akan dijalankan ketika pengguna memilih tiket reguler. Lalu muncul pesan tiket reguler berhasil dipesan. Isi dari metode ini adalah mengembalikan sebuah string yaitu tiket reguler berhasil dipesan. Nilai string inilah yang nantinya akan ditampilkan pada text area setelah proses pemesanan selesai. Lalu yang terakhir ada film VIP. Kelas ini hampir sama dengan film reguler. Kelas ini juga menggunakan keyword extend sehingga mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas movie. Selain itu, kelas ini juga menggunakan implements dapat dipesan sehingga wajib menggunakan metode pesan tiket. Lalu konstruktornya sama dengan reguler juga. Kelas ini menerima data nama pembeli, judul film, studio, harga, dan jumlah tiket. Keyword sama, memakai super untuk memanggil konstruktor pada kelas superclass movie. Dengan demikian seluruh proses penyimpanan data dilakukan oleh kelas induk. Masih menggunakan override, lalu perbedaannya hanya di isi metode. Jika pada film reguler menghasilkan tulisan tiket reguler berhasil dipesan, maka pada kelas ini menghasilkan tulisan tiket VIP berhasil dipesan. Perbedaan hasil inilah yang menjadi salah satu bentuk penerapan polymorphism. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kelas EAS. Kelas ini merupakan kelas utama pada program karena berisi tampilan GUI sekaligus seluruh proses interaksi antara pengguna dengan sistem. Seluruh input yang dimasukkan pengguna akan diproses pada kelas ini, sebelum akhirnya ditampilkan sebagai hasil pemesanan. Lalu baris pertama yaitu package 0093. Kelas ini berada pada package yang sama dengan kelas movie, film reguler, film VIP, dan interface dapat dipesan, sehingga seluruh kelas tersebut dapat langsung digunakan. Lalu pada bagian ini, saya mendeklarasikan kelas EAS. Kelas ini menggunakan keyword extension frame. Artinya kelas EAS mewarisi seluruh kemampuan yang dimiliki JFrame, sehingga kelas ini dapat dijadikan sebagai jendela utama aplikasi. Berikutnya ada konstruktor dari kelas EAS. Konstruktor akan dijalankan secara otomatis ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Dalam konstruktor terdapat metode init components. Metode ini dibuat secara otomatis oleh NetBeans. Fungsinya adalah menganalisa seluruh komponen GUI seperti panel,
tombol, label, text field, combo box, radio button, spinner, dan text area. Selanjutnya kita masuk ke panel header. Ini panel header. Panel ini berfungsi sebagai header aplikasi. Pada panel ini terdapat sebuah label yang menampilkan judul aplikasi, yaitu sistem pemesanan tiket. Panel ini hanya berfungsi sebagai identitas aplikasi agar tampilan lebih rapi. Lalu kita masuk ke panel kedua. Panel ini digunakan sebagai tempat seluruh input dari pengguna. Yang pertama ada text area untuk nama pembeli. Komponen pertama adalah text field. Komponen ini digunakan untuk memasukkan nama pembeli. Lalu komponen berikutnya ada combo box. Combo box ini digunakan untuk memilih judul film. Pilihan film sudah disediakan sehingga pengguna hanya perlu memilih tanpa mengetik secara manual. Lalu selanjutnya ada combo box kedua. Cara kerjanya sama seperti combo box sebelumnya. Lalu ada radio button. Radio button pertama digunakan untuk memilih tiket reguler, sedangkan radio button kedua digunakan untuk memilih tiket VIP. Lalu di sini ada konstruktor yang saya buat, yaitu button group. Button group ini digunakan agar kedua radio button tidak dapat dipilih secara bersamaan. Pengguna hanya dapat memilih salah satu jenis tiket. Lalu jumlah tiket memakai spinner. Spinner digunakan untuk menentukan jumlah tiket. Saya memilih spinner karena lebih praktis dibandingkan text field. Pengguna cukup menekan tombol naik atau turun untuk menentukan jumlah tiket. Lalu yang terakhir ada text field. Text field ini dibuat tidak dapat diedit karena harga akan ditentukan secara otomatis berdasarkan jenis tiket yang akan dipilih. Lalu kita masuk ke panel output. Di sini hanya ada text area. Text area digunakan untuk menampilkan seluruh detail pemesanan. Setelah pengguna menekan tombol pesan, seluruh informasi akan ditampilkan pada komponen ini. Lalu kita masuk ke panel terakhir, yaitu panel tombol. Di dalamnya terdapat 4 buah button. Yang button pertama yaitu button hitung total. Metode ini dijalankan ketika tombol hitung total ditekan. Integer harga sama dengan integer parent int. Baris ini mengambil nilai harga dari text field. Karena text field menghasilkan tipe data string, maka saya menggunakan tipe integer parseInt untuk mengubahnya menjadi tipe integer. Lalu baris selanjutnya yaitu integer jumlah sama dengan integer spinner 1 get value. Ini untuk mengambil jumlah tiket dari spinner. Lalu setelah kedua data diperoleh, program akan menghitung total pembayaran dengan mengalihkan harga tiket dengan jumlah tiket. Lalu selanjutnya hasil perhitungan akan ditampilkan menggunakan JOption pane agar pengguna langsung mengetahui total pembayarannya. Selanjutnya jika kita menekan tombol pesan, maka metode berikutnya dijalankan ketika tombol pesan ditekan. Metode ini merupakan bagian terpenting pada program. Yang pertama, string nama sama dengan text field 2. Baris ini mengambil nama pembeli yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu yang kedua,
string film sama dengan combo box 1. Program mengambil judul film yang akan dipilih. Lalu selanjutnya string studio sama dengan combo box 2. Program mengambil studio yang akan dipilih. Dan di sini saya membuat variabel bertipe movie. Variabel ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan objek film reguler ataupun film VIP. Dan kita masuk ke kondisi pertama. If radio button 1 terpilih, program kemudian mengecek apakah pengguna memilih tiket reguler. Jika benar, maka program membuat objek film reguler. Dan jika salah, sedangkan jika bukan reguler, berarti pengguna memilih VIP. Lalu program akan membuat objek film VIP. Lalu selanjutnya kita masuk ke tombol reset. Metode ini dijalankan ketika tombol reset ditekan. Yang ini berarti seluruh teks field akan dikosongkan. Lalu yang ini radio button dikembalikan ke kondisi belum dipilih. Lalu set value 1, spinner dikembalikan ke nilai awal yaitu 1. Lalu JText area dikosongkan sehingga pengguna dapat melakukan transaksi baru. Dan terakhir tombol keluar, jika ditekan maka keluar metode system exit 0. Metode ini digunakan untuk menutup aplikasi. System exit 0 akan menghentikan seluruh proses program sehingga jendela aplikasi tertutup. Lalu selanjutnya saya akan melakukan demo programnya. Di sini saya akan mengisi nama Fikri dan memilih film Superman, Studio 2, jenis tiket yang saya pilih VIP 1, dan jika kita menekan hitung total maka keluar total pembayaran yang harus dibayar. Dan selanjutnya jika kita memilih pesan maka akan keluar detail pemesanan di sebelah kanan di panel 2, di panel 3. Nama pembeli yaitu Fikri, film Superman, Studio 2, jumlah tiket 1, harganya, dan statusnya tiket VIP berhasil dipesan. Lalu jika saya ingin membuat kembali pesanan, saya tinggal reset saja, nanti akan reset semuanya. Lalu jika sudah selesai kita bisa keluar. Demikian penjelasan program sistem pemesanan tiket bioskop yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.